Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pertama kali berkembang di India. Setelah itu, menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya umat Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal zaman melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan. Hubungan dagang menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak, dan terjadilah akulturasi budaya. Candi Hindu dan Buddha pada hakikatnya merupakan ekspresi akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia membawa reformasi penting. Misalnya saja, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan berubahnya kepercayaan kuno atau animisme dan dinamisme untuk menuju kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Budaya Hindu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena adanya kemiripan antara budaya Hindu dengan budaya Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ahli berpendapat tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Perbedaan ini memunculkan sejumlah teori. Adapun beberapa teori masuknya agama Hindu ke Nusantara, antara lain, yang pertama, teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha diperkenalkan oleh golongan pendekar atau kesatria yang mendirikan kerajaan-kerajaan Nusantara. Namun, teori kesatria ini tidak lepas dari kelemahannya, yaitu para ksatria tidak mengetahui bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa yang ditemukan dalam Weda. Tidak ditemukannya prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh pemerintah India. Dan tidak mungkin seorang ksatria yang melarikan diri dari India akan memperoleh kedudukan mulia sebagai raja di India. Kedua, teori Waisya. Teori ini diperkenalkan oleh N.G. Krum yang meyakini bahwa agama Hindu-Buddha dibawa ke India oleh para pedagang dari India. Agama ini bisa menyebar melalui perkawinan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat ketika para pedagang dari India menetap sementara di Nusantara. Teori ini didukung dengan keberadaan Kampung Keling, sebuah perkampungan perdagangan India di Indonesia, dan selain itu, perdagangan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat saat itu. Ketiga, teori Brahmana. Teori ini dikembangkan oleh J.C. Timbul Van Leeuw yang percaya bahwa agama Hindu diperkenalkan oleh para Brahmana yang berhak mempelajari kitab suci Weda dan memahami isinya. Kedatangan mereka diyakini diterima oleh penguasa setempat yang tertarik dengan agama Hindu. Dan sebelum para Brahmana kembali ke India, mereka meninggalkan kitab-kitab Weda sebagai hadiah kepada raja-raja Nusantara. Teori ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak mungkin raja-raja Indonesia memahami isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh para Brahmana. Dan menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang keempat, ada teori Sudra. Teori ini berasumsi bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh suku Indian yang berkasta Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini, termasuk Von van Weber yang memberikan alasan, seperti kasta Sudra, pekerja terampil India yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan merantau ke daerah lain, termasuk di Indonesia. Kelompok kasta Sudra meninggalkan India, termasuk daerah India, karena ingin memperoleh status yang lebih tinggi dan mendapatkan rasa hormat yang lebih. Teori ini menimbulkan kontroversi karena suku Sudha merupakan kelompok yang berpangkat lebih rendah sehingga dianggap tidak cocok untuk menyebarkan agama Hindu. Lalu selain itu, para Sudha tidak berniat meninggalkan India untuk menyebarkan agama dan mereka juga tidak mengetahui bahasa Sanskerta yang digunakan dalam Weda. Yang kelima ada teori reflux. Teori ini dikembangkan oleh F.D. Timbul Cowers
yang membantah teori Vaisya dan Kshatriya. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia berperan dalam penyebaran dan perkembangan agama Hindu-Buddha. Melalui kontak dengan suku Indian, penduduk asli mempelajari agama Hindu-Buddha di suatu tempat yang bernama Sangha. Lalu setelah itu, mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Penduduk setempat di India mempelajari agama Hindu-Buddha. Dan mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan budaya Hindu-Buddha di kalangan masyarakat. Teori ini didukung oleh Prasasti Nalanda yang menyatakan bahwa Raja Balaputra Dewa dan Sriwijaya meminta kepada Raja India untuk membangun sebuah biara di Nalanda sebagai tempat belajar para tokoh Sriwijaya. Lalu sedangkan penyebaran agama Buddha melalui misi Dharma Duta yang terjadi pada abad kedua Masehi. Implementasi misi ini ditunjukkan dengan ditemukannya patung Buddha di Sempaga, Jember, dan Bukit Singguntang di India di bagian selatan. Kerajaan yang menerima corak kebudayaan India adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit, dan Kerajaan Bari. Jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara melalui dua jalur, melalui perdagangan dan pendeta dari India dan Tiongkok. Yang pertama, jalur darat. Jalur darat ini penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat diikuti oleh pedagang melalui jalur sutera, yang artinya membentang dari India bagian utara hingga Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan hingga India. Kedua, jalur laut. Perluasan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu melalui jalur laut, terjadi melalui pengejaran rombongan kapal dagang yang biasa melintasi jalur India-Tiongkok. Jalur laut dimulai dari India hingga Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia.